Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Kak Yulia atau Kak YR. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi tentang transformasi. Nah, ini dia ada 4 bagian ya adik-adik. Nah, ada yang translasi, ada refleksi, rotasi, sama dilatasi. Nah, pada bagian yang pertama ini kakak akan membahas materi tentang translasi. Itu tentang pergeseran. Oke, sebelum kita lanjut, nah terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe channel ini. Bagian yang belum, silahkan di subscribe terlebih dahulu ya, serta tonton video ini sampai habis. Nah, ini translasi atau pergeseran itu sama juga dengan perpindahan sebuah titik atau benda atau garis dengan arah yang sama. Ukurannya juga sama ya adik-adik. Nah, misal di sini ada sebuah titik A, X, Y. Nah, dia ditranslasikan dengan AB. Nah, ini boleh kakak panahkan aja. Translasi AB. Nah, maka A ini akan menghasilkan bayangan. Kalau dia titik, bayangannya juga titik. Kalau dia garis, nanti bayangannya juga garis ya adik-adik. Nah, bayangannya itu sama juga dengan penjumlahan titik yang bersesuaian. Berarti X-nya tambahkan dengan A, Y-nya tambahkan dengan B. Nah, X tambah A, Y tambah B. Nah, ini dia bayangannya, ada 2 buah. X, Y berarti ada X untuk sumbu yang pertama, Y untuk sumbu yang kedua. Nah, ini kita tambahin contohnya. Nah, contoh, tentukan bayangan dari titik A min 5,3 oleh. Nah, yang A translasi 5 min 4. Nah, ini ada yang di atas, ada di bawah ya adik. Nah, yang B translasi min 10 3. Nah, yang C translasi min 8 min 20. Nah, kita coba jawab ya adik-adik. Jawab. Tentukan bayangan titik A min 5,3, berarti yang A-nya min 5,3. Nah, ini penulisannya bisa kakak singkat menjadi T aja untuk translasi ya adik-adik. 5 min 4 translasinya, 5 min 4. Nah, berarti bayangannya si A ini itu sama juga dengan penjumlahan titik yang bersesuaian. Berarti titik min 5 ini dengan titik 5 yang pertama juga. Kalau titik yang kedua 3 itu kita jumlahin dengan titik yang keduanya juga. Nah, di sini dia min 4. Nah, maka A ini akan menghasilkan bayangan min 5 tambahkan dengan 5. Kemudian 3 tambahkan dengan min 4. 3 tambah min 4. Nah, maka ini akan menghasilkan bayangan min 5 ditambah 5 itu 0. Nah, boleh ada tambahin bayangannya di sini itu 0. Yang 3 ditambah min 4. Nah, adik-adik punya utang 4, punya uang 3. Berarti itu bersisa min 1. Nah, 0, min 1. Nah, jadi penulisan penjumlahannya boleh adik-adik tuliskan ke bawah. Namun untuk hasil akhirnya itu dia dalam bentuk koordinatnya adik-adik. Nah, 0, min 1 itu X, Y. Nah, berarti bayangan dari min 5,3 oleh translasi 5 min 4 itu 0, min 1. Nah, agar adik-adik lebih paham, ini boleh dibuatkan penjumlahannya, boleh dihitung aja langsung ya adik-adik. Nah, yang B di sini kakak coba hitung langsung. Nah, yang B titik A-nya tetap min 5,3. Nah, ini oleh translasi min 10 3. Nah, maka A aksennya sama juga dengan. Nah, di sini silakan adik-adik jumlahkan langsung. Titik yang pertama jumlahkan dengan titik yang pertama. Nah, ini min 5 sama min 10. Nah, tinggal adik-adik hitung. Hutang adik-adik 5, kemudian hutang lagi adik-adik min 10. Berarti adik-adik berhutang min 15.
Nah, kemudian titik yang kedua dengan titik yang kedua Dedek jumlahin. Titik yang keduanya titik A3, yang T-nya di sini juga 3. Nah, 3 ditambahkan dengan 3 itu 6. Nah, sangat simpel ya Dedek. Jadi bayangan dari min 5,3 oleh translasi min 10,3 itu sama juga dengan min 15,6. Nah, jadi konsepnya di sini translasi itu sama juga dengan penjumlahan. Nah, ini boleh adik-adik singkat dengan jumlah. Nah, dijumlahkan saja. Nah, ini dia trik cepatnya ya, Dedek, agar lebih mudah memahami konsep translasi. Oke, kita coba soal yang C. Satu lagi pertanyaannya di sini. Titik C itu min 5,3. Nah, di sini dia oleh translasi min 8 min 20. Nah, maka A aksennya berapa? Nah, silakan adik-adik jumlahkan juga. Titik yang pertama dengan titik yang pertama. Berarti min 5 jumlahkan dengan min 8-nya. Berapa hasilnya? Nah, 3 jumlahkan dengan titik yang keduanya, min 20. Nah, silakan adik-adik tulis jawaban ini di kolom komentar. Nah, kita lanjut ya adik-adik. Nah, jangan lupa like dan subscribe-nya. Nah, yang mana tadi itu contoh soalnya yang diketahui titik, kita disuruh mencari bayangannya. Berarti hasilnya dalam bentuk titik juga ya adik-adik. Nah, contoh selanjutnya itu apabila diketahui dia sebuah garis, nah kita disuruh menentukan bayangannya. Berarti bayangannya nanti juga berupa garis. Nah, tentukanlah bayangan dari garis 2x tambah 5y sama dengan 7 oleh translasi 3 min 4. Nah, kita coba jawab ya adik-adik. Nah, kalau dia bayangan dari sebuah garis, itu kita boleh memisalkan sebuah titik aja terlebih dahulu. Nah, berarti di sini kita misalkan aja titik x, y, boleh titik A x, y, tapi dia kita translasikan terhadap yang diketahui soal 3 min 4. Nah, maka di sini akan menghasilkan bayangan. Nah, tadi konsep dari translasi itu dijumlah ya adik-adik. Nah, jumlahkan yang sejenisnya. Nah, X jumlahkan dengan 3, yang Y jumlahkan dengan min 4. Nah, berarti bisa kakak tulisin di sini X ditambah 3, kemudian yang Y-nya ditambah min 4. Nah, ini dia. Nah, maka dari sini bisa kita lihat bayangan dari si X aksen itu titik yang pertamanya ini. Nah, jadi untuk X aksennya sama juga dengan X ditambah 3. Nah, berarti di sini ketemu nilai X-nya aja itu sama juga dengan, nah ini tinggal dipindah ruasin. Kita mau mencari yang X, berarti 3-nya ada dipindahkan ke kiri. Jadinya X aksen dikurang 3. Nah, berubah tandanya ya adik-adik. X aksen dikurang 3. Nah, ini bayangan titik X yang kita misalkan tadi. Nah, sementara yang kedua, yang bagian di bawahnya ini itu untuk koordinat Y aksennya. Nah, berarti Y aksen di sini sama juga dengan Y ditambah min 4. Nah, Y ditambah min 4 itu Y aksennya sama juga dengan Y dikurang 4. Nah, berarti kalau nilai Y-nya aja sama juga dengan, nah kita mau cari Y, berarti min 4-nya kita pindahkan ke kiri. Kalau dia min 4 berarti berubah menjadi positif. Berarti Y aksen ditambah 4. Nah, ini bayangan dari si Y-nya tadi. Nah, udah dapat nilai X sama nilai Y, itu ada disubstitusikan ke persamaan soalnya. Nah, berarti langkah selanjutnya di sini substitusikan X dan Y ke persamaan awal. Nah, yang mana di sini adik-adik punya persamaan awalnya yaitu 2x tambah 5y sama dengan 7. Nah, nilai x-nya ini adik-adik ambil dari bayangan yang telah diolah. Nah, di sini x sama dengan x aksen dikurang 3. Nah, maka jadinya 2-nya tetap, x-nya ganti dengan ini, x aksen dikurang 3. Nah, kemudian ditambah 5. Nah, y-nya juga diganti dengan yang udah ada bayangannya. Berarti y aksen ditambah 4, Y aksen ditambah 4. Nah, sama dengan 7-nya tetap.
Nah, baru adik-adik olah ini seperti biasa. Hitung 2 dikali X aksen. Nah, kalau ada tanda kurung berarti itu artinya kan kali ya adik-adik. Nah, ini kali ke sini, ini kali ke sini. Nah, maka ini menjadi 2 X aksen. Nah, 2 kali min 3 berarti min 6. Nah, kemudian 5-nya juga kita kalikan ke dalam. 5 kali ke sini, 5 kalikan juga ke sini. 5 kali Y aksen berarti tambah 5Y aksen. 5 dikali 4 berarti ditambah 20 sama dengan 7. Nah, di sini tinggal adik-adik susun persamaannya ini. Itu boleh berdasarkan persamaan awalnya, X sama Y-nya sebelah kiri, atau adik-adik sesuaikan dengan ABC-nya. Kalau soalnya nanti berupa ABC ya adik-adik. Nah, berarti di sini tinggal adik-adik kedepankan dulu X aksen sama Y aksennya. 2 X aksen, berarti ini positif 5 Y aksen. Nah, tinggal konstantanya ini boleh dipindahkan ke kanan semuanya. Nah, 7-nya tetap di sebelah kanan. Negatif 6 pindah menjadi tambah 6. Positif 20 bisa pindah menjadi negatif 20. Nah, rubah aja tandanya. 7-nya tetap di sebelah kanan. Min 6 jadi positif 6. 20 menjadi min 20. Nah, baru ada dihitung ini ya. Berarti 2X aksen ditambah 5Y aksen sama dengan, nah 7 ditambah 6, ini 13 dikurang 20. 2X aksen ditambah 5Y aksen sama dengan 13 dikurang 20. Adik-adik punya uang 13, adik-adik di sini punya utang 20. Berarti kalau kita bayarkan adik-adik masih bersisa utangnya 7 ya. Nah, berarti jawabannya min 7. Nah, ini bisa adik-adik cari 22 terlebih dahulu atau langsung sekali 3 ya adik-adik. Nah, 7 tambah 6 kurangkan dengan 20 langsung dihitung jadi min 7, jawabannya juga boleh. Atau agar lebih gampang juga 7 ditambahkan dengan 6 dulu dapat 13, baru adik-adik kurangkan dengan 20 dapat min 7. Nah, berarti bayangan dari garis 2X tambah 5Y dikurang sama dengan 7 oleh translasi 3 min 4 itu sama juga dengan 2X aksen ditambah 5Y aksen sama dengan min 7. Nah, ini dia ya. Ini persamaan X-nya sama, Y-nya sama, konstantanya yang berbeda ya adik-adik. Oke adik-adik, nah itu tadi beberapa soal dan materi tentang translasi atau pergeserannya adik-adik. Nah, tunggu video kakak yang lainnya. Mudah-mudahan video kakak ini bermanfaat bagi adik-adik. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.